Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu matkul komputerisasi akuntansi ini yang sudah memperkenalkan kami untuk membuat video presentasi ini. Video presentasi ini eh, berkaitan tentang fraud accounting case. Ada satu perusahaan di Jerman yang bernama Wirecard AG yang dimana perusahaan itu tuh terlibat di kasus fraud accounting case ini gitu. Tapi sebelum itu, sebelum masuk ke penjelasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Malik Muhammad Al-Rishad dan ada rekan saya Salwa Adila Putri, Kila Azalia Kusuma Putri, dan terakhir ada Triadi Mahotama Ibnu Bahari. Dan slide pendahuluan akan dijelaskan oleh Salwa Adila Putri. Silahkan. Pendahuluan, fraud atau kecurangan dalam laporan keuangan merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menampilkan kondisi keuangan yang berbeda dari keberadaan sebenarnya. Kasus Wirecard AG menjadi salah satu skandal akuntansi terbesar di dunia karena melibatkan pemalsuan laporan keuangan hingga miliaran euro. Oke, lanjut ada profil Wirecard AG didirikan pada tahun 1999 dan bergerak di bidang layanan pembayaran elektronik. Perusahaan ini pernah menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Jerman dan melayani transaksi digital di berbagai negara. Lanjut, ada prestasi sebelum kasus terungkap. Masuk indeks saham utama Jerman. Yang kedua, nilai perusahaan meningkat pusat pesat. Yang ketiga, menarik banyak investor internasional. Yang keempat, menjadi simbol keberhasilan industri vintage Eropa. Oke, lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan awal munculnya dugaan fraud. Pada tahun 2019, beberapa media dan analis mulai mempertanyakan laporan keuangan Wirecard. Terdapat dugaan bahwa sebagian pendapat perusahaan tidak dapat diverifikasi secara jelas sehingga menimbulkan kecurigaan mengenai keakuratan laporan keuangan yang disajikan. Dan di sini ada kronologi kasus. 2019 muncul investigasi media. 2019 muncul investigasi media. Auditor meminta bukti saldo kas ditemukan dana sebesar 1,9 miliar euro tidak dapat diverifikasi. Bank terkait menyangkal keberadaan dana tersebut. Wirecard mengaku adanya masalah dan perusahaan bangkrut pada tahun 2020. Oke, bisa di next lagi. Baik, selanjutnya bentuk fraud yang dilakukan. Wirecard diduga melakukan pemalsuan laporan keuangan dengan mencatat kas dan pendapatan yang sebenarnya tidak ada. Tindakan tersebut membuat kondisi perusahaan terlihat lebih sehat dibandingkan keadaannya. Sebenarnya sehingga investor tetap percaya untuk menanamkan modal. Baik, di sini ada modus operandi fraud. Pertama ada mencatat saldo kas fiktif. Kedua ada mengakui pendapat yang tidak valid dan menyajikan aset lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Dan yang terakhir menutup informasi yang seharusnya diketahui investor. Baik, saya lempar ke Kila. Sorry, maksud saya Malik. Oke, selanjutnya di sini ada analisis fraud triangle. Yang pertama itu ada pressure, tekanan mempertahankan pertumbuhan bisnis. Opportunity-nya, lemahnya pengawasan dan kontrol. Rationalization-nya, tindakan dianggap untuk menyelamatkan perusahaan begitu. Oke, lanjut.
Dampaknya nih, dampak terhadap perusahaannya nih, dampak fraud yang dilakukan oleh Wirecard AG kepada perusahaan apa aja tuh ada yang pertama ada reputasinya hancur, harga sahamnya anjlok, kehilangan kepercayaan publik, dan yang terakhir ada bangkrut dan menghentikan operasional. Oke, lanjut. Dampaknya juga ada ke investor dan masyarakat tentunya itu udah apa suatu hal yang sudah pasti gitu. Investor mengalami kerugian yang sangat besar karena nilai saham Wirecard turun drastis. Selain itu, kasus ini juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech dan sistem pengawasan perusahaan di Jerman. Oke, lanjut. Oke, berikutnya ada pelanggaran prinsip akuntansinya. Yang pertama adalah keandalan laporan keuangan, kejujuran penyajian informasi. Yang ketiga, transparansi perusahaan, dan yang terakhir, akuntabilitas manajemen. Oke, slide berikutnya akan dijelaskan oleh Kila ya. Silahkan Kila. Berikutnya ada pelanggaran etika bisnis, yaitu tidak jujur kepada investor, menyesatkan pemegang saham, mengutamakan keuntungan pribadi, melanggar tanggung jawab sosial perusahaan. Next, upaya pencegahan fraud, yaitu memperkuat pengendalian internal, audit independen yang lebih ketat, transparansi laporan keuangan, pengawasan regulator yang efektif, penerapan good corporate governance. Lanjut. Lalu ada pelajaran yang dapat diambilnya dari kasus Wirecard menunjukkan bahwa perusahaan besar sekalipun dapat melakukan manipulasi laporan keuangan apabila pengawasan tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, integritas, transparansi, dan pengendalian internal merupakan faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor. Next. Ada kesimpulannya, Wirecard merupakan pemalsuan laporan keuangan dana 1,9 miliar tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Investor mengalami kerugian besar, pengendalian internal dan audit sangat penting. Fraud dapat menghancurkan perusahaan dalam waktu singkat. Next, bisa dilihat daftar pustakanya. Cukup banyak ya. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan kami, mungkin dari PPT kurang rapi atau dari materi kurang memumpuni. Mohon dimaafkan, kami sudah melakukan yang terbaik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.